Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Berlianto Haji Nugroho dari kelas TRPKC, nomor absen 07, NIT 0820007102. Kedudukan bahasa Indonesia. Poin pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berisi tentang bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian poin kedua, sebagai bahasa resmi kenegaraan, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bahasa resminya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian poin ketiga, bahasa Indonesia ialah bahasa pengantar pada semua macam sekolah. Oleh karena itu juga, mata pelajaran bahasa Indonesia itu wajib dalam setiap sekolahan di seluruh Indonesia. Kemudian poin keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena kita hidup di negara kepulauan yang mempunyai banyak suku dan budaya, kemudian mempunyai banyak bahasa daerah, sehingga untuk mempersatukan kita semua yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa-bahasa di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada bahasa nasional dan bahasa negara, kemudian kedua bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Yang pertama bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Karena kita hidup di negara Indonesia yang memiliki banyak pulau, suku, budaya, dan macam-macam bahasa daerah yang berbeda, maka untuk memperhubungkan antar warga dan antar masyarakat, kita hanya butuh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu provinsi atau teritori yang lebih luas. Jadi bahasa daerah itu merupakan simbol dari daerahnya masing-masing atau sebagai identitas dari daerah masing-masing. Kemudian ada bahasa asing. Bahasa asing itu berfungsi untuk memperhubungkan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Apalagi kita di sekolah pelayaran yang nantinya akan berlayar, pasti akan bertemu dengan orang-orang asing, maka kita wajib menguasai bahasa asing minimal satu, yaitu bahasa Inggris. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Indonesia. Ya, sebagai lambang negara kita mempunyai bahasa Indonesia. Kemudian identitas dari negara kita yaitu bahasa Indonesia. Pasti semua negara itu memiliki identitas masing-masing. Seperti identitas bahasa, Malaysia yaitu Melayu, kemudian Cina Mandarin, dan lain-lain. Setelah itu ada fungsi bahasa Indonesia secara umum.
Yang pertama ada sarana komunikasi untuk berkomunikasi kita kepada antar warga yang berada di luar daerah kita, seperti saya sendiri adalah orang Banyumas, Jawa. Jika saya ingin mengobrol kepada orang Kalimantan atau orang Sulawesi atau apa, itu menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang kedua ada sarana integritas dan adaptasi. Yang ketiga ada kontrol sosial. Yang keempat sarana memahami diri sendiri. Kemudian yang kelima sarana memahami orang lain. Yang keenam sarana berpikir logis. Dan 7 membangun kecerdasan. Untuk secara khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.